Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di program berkat Renungan Singkat di channel YouTube Johan Kristianto. Saya kira semua orang di dunia ini mengakui bahwa selama kita hidup, kita pasti akan menghadapi masalah demi masalah. Ada yang berhasil menang mengatasi masalahnya, tetapi ada juga yang justru semakin terpuruk dan menyerah kalah. Bahkan ada sedikit yang memilih untuk mengakhiri hidupnya. Ini semua bermula dari bagaimana sikap kita menghadapi masalah hidup yang pasti selalu ada itu. Mari kita belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dari ayat ini, sikap kita seharusnya yaitu temukan kebaikan apa bagi diri kita di balik masalah yang harus kita hadapi. Temukan kebaikannya. Tentunya ini bagi orang yang mengasihi Tuhan, kata firman Tuhan tadi. Seburuk apapun masalah yang menimpa kita, pasti ada kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita di balik masalah tersebut. Jadi temukan kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan rencanakan sebelum Dia mengizinkan kita mengalami masalah tersebut. Kita tidak bisa memilih masalah apa yang menjadi masalah kita, tetapi percayalah Tuhan sudah menyaring masalah-masalah mana yang akan mendatangkan atau menghasilkan kebaikan atau manfaat bagi kita semuanya. Jadi janganlah kita hanya terfokus kepada rasa sakit atau masalah kita, tetapi fokuslah kepada apa rencana atau tujuan Tuhan di balik masalah yang harus kita hadapi ini. Ada contoh di Alkitab yang bisa kita teladani dalam hal bagaimana kita bersikap menghadapi pelbagai masalah dalam hidup ini. Baik masalah yang besar maupun kecil, masalah yang berat maupun ringan. Yaitu Yusuf, anak Yakub. Sebagaimana sudah kita ketahui kisahnya di Alkitab, kalau Tuhan mau, sebenarnya Tuhan bisa mencegah Yusuf dijual sebagai budak, diperlakukan tidak adil oleh kakak-kakaknya sendiri. Tetapi hal itu akan membuat Yusuf menjadi pribadi yang manja dan lemah, yang justru akan merusak rencana Tuhan bagi Yusuf akhirnya. Kalau Tuhan mau, Tuhan juga bisa mencegah Yusuf masuk penjara, difitnah dan dikambing hitamkan oleh bosnya tempatnya dia bekerja. Tetapi hal itu membuat Yusuf tidak bisa bertemu dengan juru minuman Firaun dan merusak rencana Tuhan bagi Yusuf nantinya. Akhirnya kita dapat melihat ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan, yang turut bekerja dalam segala sesuatu masalah yang dialami dan dihadapi oleh Yusuf di hari-harinya yang paling kelam sekalipun. Yaitu ketika ia ditinggalkan, ketika ia difitnah, ketika ia tidak mempunyai pilihan, ketika hatinya remuk, dan ketika ia dilupakan orang. Tangan Tuhan itu seperti tangan pembuat kue yang mencampur semua adonan, bahan-bahan kue dengan urutan tahapan tertentu dan takaran tertentu untuk menghasilkan kue yang enak. Memang sebelum dicampur dan menjadi kue, masing-masing bahan kue tersebut terasa tidak enak dan pahit mungkin. Tetapi jika kita mau menyerahkan semua pengalaman yang pahit kepada Tuhan, serta juga rancangan pembalasan kita, maka yakinlah Tuhan bisa mengolahnya semuanya itu untuk kebaikan kita. Seperti yang Yusuf lakukan dan katakan di kitab Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kejadian 50 ayat 20, memang kamu semua telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kakak ipar dan keponakannya Yusuf dan ayahnya diboyong ke Mesir, ke Goshen. Tidak ada sedikit pun dendam di hati Yusuf kepada orang-orang yang menyakiti hatinya,
begitu dalam. Bahkan kepada kakak-kakaknya yang Yusuf sayangi dan andalkan, tetapi justru mereka lah yang mencelakakan Yusuf di masa yang lalu. Seburuk apapun kehidupan masa lalu Anda, kalau Anda mau menyerahkannya kepada tangan Tuhan, percayalah, Tuhan bisa membuatnya menjadi kebaikan bagi Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.